Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di Studio 1 Menara Kompas. Yang terhormat Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia PPI, Pengurus Wilayah PPI, dan Profesor Riset, serta hadirin sekalian. Selamat datang di President Candidates Lecture. Mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semangatnya di pagi hari ini. Saya Friska Clarissa akan menjadi host dan moderator dalam program President Candidates Lecture. Program ini merupakan inisiasi dari Perhimpunan Periset Indonesia bersama dengan Tribun Network. Dalam program ini kita akan berbincang seputar gagasan serta aspirasi dari para tokoh bangsa yang tentunya akan maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres tahun 2024. Sebelum kita memulai program President Candidates Lecture pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, program President Candidates Lecture hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam dengan tema Iptekin, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi untuk Ketahanan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia. Program ini akan terbagi menjadi 3 segmen atau 3 sesi, diantaranya segmen pertama adalah penyampaian gagasan oleh bakal calon presiden tahun 2024, dilanjutkan diskusi bakal calon presiden dengan para panelis dan Perhimpunan Periset Indonesia, dan diakhiri dengan segmen audiens bertanya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut soal bagaimana aturan main dalam acara hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Syahrir Ika MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di Kompas TV dan kita akan melakukan satu acara penting yang digagas oleh PPI, yaitu
President Candidate Lecture PPI. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD, bakal calon Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak Anies sudah hadir bersama kita, Alhamdulillah. Dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI sebagai organisasi profesi yang anggotanya berjumlah sekitar 10.000 periset yang tersebar di seluruh Indonesia terpanggil untuk memberikan kontribusi akademik dalam mendukung pesta demokrasi sebagai bagian dari visi PPI. Adapun visi PPI adalah terwujudnya periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, PPI memastikan bahwa semua periset anggota PPI adalah para ilmuwan yang kompeten di bidangnya untuk melakukan kerja-kerja riset dan inovasi secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesi, sehingga mampu membuat penelitian dan pengkajian secara objektif, independen, dan bermanfaat untuk memberi solusi terhadap problematika dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sedangkan misi PPI antara lain memberikan masukan kebijakan pembangunan nasional pemerintah di bidang pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni, dan budaya. Misi ini relevan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini. PPI ingin memastikan pemerintahan ke depan dapat memanfaatkan iptek dan inovasi, atau kita singkat dengan iptekin, sebagai basis untuk perencanaan pembangunan, atau research-based policy. Dan pembuatan kebijakan atau keputusan tersebut juga kita ingin memastikan supaya para periset dapat diperankan sebagai backbone daripada pembangunan. Oleh karena itu kami berharap penguatan peran periset dan penguatan entitas iptekin termasuk kelembagaan dan anggaran menjadi bagian dari visi dan misi calon presiden RI. Hadirin sekalian, atas dasar pemikiran inilah PPI berinisiatif menyelenggarakan sebuah diskusi panel bersama para bakal calon presiden RI. Kami mengundang semua bakal calon presiden, semua dalam hal ini 3 bakal calon presiden, dan insya Allah hari ini kita akan bertemu dan mendiskusikan apa yang menjadi penekanan daripada iptekin. Besar harapan kami melalui acara ini akan terbangun pemahaman yang komprehensif dan langkah bersama untuk mendorong penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui iptekin. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Insinyur Syahrir untuk bergabung di kursi tengah. Karena nanti juga Pak Syahrir akan menjadi salah satu panelis. Silahkan Bapak untuk menempati kursi yang telah disediakan di kursi tengah. Bapak Insinyur Syahrir Ika MM selaku Ketua Umum PPI akan menjadi panelis yang membahas bidang ekonomi. Berikutnya kita juga akan undang panelis berikutnya Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA. Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA akan mewakili pembahasan di bidang iptek. Selamat pagi Prof. Siti Zuhro. Terima kasih, kabar baik, silahkan Prof. Siti Zuhro. Berikutnya kami juga undang panelis kita yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto MAGR. Profesor Bambang akan mewakili pembahasan di bidang inovasi. Selamat pagi Prof. Bambang. Silahkan.
Dan sesuai yang sudah kami sampaikan di awal bahwa terdapat 3 segmen dalam program President Candidates Lecture hari ini. Dan aturan selama acara ini berlangsung antara lain, bakal calon presiden akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan gagasan, akan dibantu juga dengan timer di bagian depan. Dan dalam penyampaian gagasan, para bakal calon presiden 2024 tidak diperkenankan untuk secara sengaja atau tidak disengaja membandingkan programnya dengan program tokoh Indonesia atau bakal calon presiden lainnya. Untuk pemaparan materi, dilarang mengandung unsur sentimen sara, suku, agama, ras, dan antar golongan atau kalimat persuasif yang menyebabkan terjadinya kegaduhan atau keributan. Dan selama waktu yang diberikan, seluruh tamu undangan yang hadir secara offline mohon untuk tidak diperkenankan memberikan respons dalam bentuk apapun. Sekali lagi saya menginformasikan bahwa program President Candidates Lecture bertema Iptekin untuk Ketahanan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia adalah forum diskusi serta tukar informasi antara bakal calon presiden 2024 dengan Perhimpunan Periset Indonesia. Dan di sesi hari ini, di sesi pertama ada Bapak Anies Baswedan, di sesi kedua ada Bapak Ganjar Pranowo, dan sesi ketiga dengan Bapak Prabowo Subianto. Langsung saja kita undang untuk sesi pertama ini Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Kami undang, silakan Bapak. Apa kabar Pak Anies? Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Anies, boleh bergabung terlebih dahulu. Apa kabarnya Pak Anies? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung di forum ini Pak. Terima kasih sudah mengundang, jadi kita bisa tukar pikiran di sini. Dengan senang hati dan izinkan terlebih dahulu saya akan menyampaikan untuk segmen pertama Bapak akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan gagasan. Lalu tema dari gagasannya adalah Iptekin untuk Ketahanan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia. Dan nanti Pak Anies selain juga kita akan bertukar pikiran dengan para panelis, juga akan ada pertanyaan langsung dari audiens, dari penonton dan peserta yang hadir di Studio 1 Menara Kompas ini. Untuk sesi gagasan kami berikan waktu kepada Bapak Anies Baswedan. Mohon tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Periset Indonesia, Bapak Insinyur Syahrir Ika, MM. Yang saya hormati juga para panelis di sini, peneliti senior BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro, MA, juga Pak Profesor Dr. Bambang Subianto, dan seluruh peserta, para peneliti, para periset yang tergabung dalam PPI. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertukar pikiran di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya langsung pada poin utama. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, maka ini adalah sebuah negara yang dibangun dengan cita-cita. Dan ini adalah sebuah bangsa yang dibangun dengan gagasan. Indonesia adalah sebuah gagasan yang kemudian gagasan itu dipercayai oleh seluruh penduduk Nusantara sehingga dia menjadi sebuah tujuan bersama sebagai satu kesatuan. Itulah bangsa yang kemudian bangsa ini membentuk negara pada tahun 1945 agar seluruh unsur pembentuk negara ini yang ada dalam bangsa Indonesia bisa merasakan kemakmuran, bisa merasakan keadilan. Oleh karena itu, di dalam perjalanan sejak tahun 45 sampai sekarang, kita memutuskan 25 tahun terakhir ini mengadopsi prinsip demokrasi. Dan demokrasi itu artinya rakyat menentukan arah, rakyat menentukan prioritas, apa yang harus kita kerjakan di 5 tahun ke depan. Tapi tujuannya sudah kita sepakati saat Republik ini merdeka.
Itulah sebabnya saya sering garis bawahi, perjalanan kita menuju masyarakat adil makmur, tiap 5 tahun sekali kita jeda. Jeda, berhenti sebentar untuk melakukan kalibrasi. Apakah kita masih menuju arah yang sama atau tidak? Dan pada saat itu rakyat memutuskan arahnya seperti apa. Tujuannya tidak berubah. Tujuannya adil makmur, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan lain-lain. Nah, disinilah kemudian terjadi proses pemilu, pilpres, dan pada saat pilpres pemilu kita semua menyampaikan apa yang menjadi gagasan. Nah, saya perlu garis bawahi di sini bahwa untuk kita bisa meraih yang kita cita-citakan, maka kita harus menetapkan secara tegas apa yang menjadi nilai utama untuk perjalanan 5 tahun ke depan. Izinkan kami menyampaikan nilai utamanya adalah prinsip keadilan, prinsip kesetaraan di dalam menyusun kebijakan. Lalu di mana letak ilmu pengetahuan di dalam melaksanakan itu semua? Ilmu pengetahuan dan peneliti, periset memberikan kepada kita beberapa hal. Dengan tujuan itu, maka kita mengandalkan metode ilmiah, mengandalkan kepada pandangan ahli untuk bisa mendapatkan beberapa hal. 1, bukti atau evidence, fakta, data. Ini didapatkan lewat metode ilmiah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan nasihat, pandangan, pengalaman dari para pakar. Yang ini nanti akan diwujudkan dalam bentuk opsi-opsi yang selalu bisa diambil. Yang ketiga, kita akan dapat pandangan tentang risiko-risiko dari setiap opsi yang tersedia. Apapun itu. Yang keempat, kita ada ruang untuk terus-menerus melakukan inovasi. Dan inovasi ini bukan hanya terkait dengan inovasi ilmu alam, tapi juga inovasi di bidang ilmu sosial humaniora. Kemudian penyusunan kebijakan melibatkan variabel yang banyak. Dan percakapannya sering menggunakan terminologi yang teknis. Karena itu peran kelima yang dimainkan dalam aspek ilmu pengetahuan adalah mewujudkan menjadi bahasa komunikasi yang dipahami oleh rakyat. Ini bagian dari kontribusi ilmu pengetahuan. Dan yang keenam adalah bagaimana menggunakan metode ilmiah kita bisa melakukan evaluasi yang objektif. Nah, kami melihat bahwa penyusunan kebijakan itu bukan semata-mata sebagai proses yang bebas nilai. Justru kami melihat ada bingkai nilai. Nilai itu apa? Values, nilai itu prioritas, nilai itu apa yang berkembang di masyarakat. Dan ini menjadi rujukan di dalam kita mengambil langkah kebijakan keputusan. Kalau kita dengan itu semua, saya ingin menunjukkan di mana posisi kita saat ini. Sebagai ilustrasi, Bapak sekalian, APBN kita di tahun 2003 itu 470-an triliun. Tahun 2022 itu 3.100 triliun. Kita naik 7 kali lipat APBN kita. PDB kita 2003 itu 2.300, sekarang PDB kita 11.700. Kita naik 6 kali lipat. Dengan lompatan kenaikan itu, pertanyaannya, sudahkah sumber daya yang luar biasa besar itu dimanfaatkan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, dengan mengedepankan teknokrasi sehingga dia bisa meraih tujuan utama kita. Itulah sebabnya kami melihat perlu terus-menerus menggunakan pendekatan ilmiah. Kalau boleh saya sampaikan 4
urutan di dalam pengambilan keputusan. 4 ini dimensi sesungguhnya. 1 adalah nilai, yaitu kesetaraan, keadilan. 2, yang tidak kalah penting adalah kepentingan umum, yang di situ di ranking prioritasnya. 3 adalah evidence, knowledge, scientific method, data. 4, yang tidak kalah penting adalah konvensi, undang-undang, konstitusi yang dirujukan. Nah, kami melihat urutannya jangan dibalik. Kalau urutannya dengan aturan dulu, semuanya bisa dikunci dengan aturan dan tidak ada lalu metode yang bisa dipakai. Tapi itu urutan begitu. Nah, inilah yang akan menjadi, dan ini yang sudah menjadi visi kita. Dan menurut kami, kita semua mendapatkan kesempatan untuk atau diingatkan oleh alam atau oleh Tuhan dengan peristiwa apa? Peristiwa pandemi COVID kemarin. Pandemi COVID kemarin adalah sebuah siraman air dingin pada seluruh pengambil kebijakan sedunia yang selama ini mungkin menganggap ilmu pengetahuan itu sepele. Di saat hempasan COVID terjadi, di situ semua kita bisa menilai siapa pemimpin yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan siapa pemimpin yang merendahkan ilmu pengetahuan dan tidak menghargai ilmu pengetahuan. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, sekarang pasca COVID sudah diingatkan kita, seharusnya ke depan mengedepankan teknokrasi, mengedepankan pendekatan ilmu pengetahuan, tapi tetap ada guidance nilai. Karena nilai itulah yang menentukan prioritas, nilai itulah yang menentukan apa yang harus dikerjakan lebih awal dan apa yang dikerjakan kemudian. Itu sebagai pembuka dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Dengan gagasannya tadi mewujudkan institusi inklusif untuk Indonesia adil dan makmur. Mohon bergabung bersama para panelis juga. Pak Anies, kita akan lanjutkan sesi diskusi. Silakan Bapak. Di sesi ini akan ada pertanyaan langsung dari Bapak Ibu panelis. Ada 3 pilar diskusi. Yang pertama adalah pilar iptek, ekonomi, dan inovasi. Untuk pilar iptek kita akan sama-sama mendalami Bapak Ibu bagaimana iptek memiliki peranan yang sangat penting khususnya untuk kemajuan Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk pilar iptek ini akan ditanyakan langsung oleh Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA. Silakan Profesor Siti Zuhro. Ya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati ya apa yang dijelaskan oleh Mas Anies Baswedan PhD tadi, bagus sekali. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi itu karena ada concern yang cukup, pemahaman yang cukup tentang iptekin gitu ya, tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga inovasi. Dalam konteks itu pertanyaan saya adalah sebetulnya pemahaman tentang pembangunan ekonomi ya, pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan tadi itu judulnya negara yang adil dan makmur gitu ya. Akan tercapai tentunya kalau ada partisipasi dari masyarakat yang genuine, bukan partisipasi yang dimobilisasi. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa partisipasi itu sebetulnya dalam pembangunan itu belum terasakan yang bisa saling empowering antara state and society, antara Pemda dengan masyarakat lokal, itu ya satu contoh. Lah, oleh karena itu peran utama dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan sosial ya dan humaniora itu untuk menjadikan kita semua ya, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat itu saling bergandengan tangan. Jadi bahu membahu dalam hal ini. Tentu iptekin yang kita maksudkan tadi itu bisa menjadi daya dongkrak gitu ya, ketertinggalan Indonesia. Jadi kita tidak pura-pura kita maju. Kita ini masih di middle income trap ya. Jadi kita memang harus ikhtiarnya itu berlipat ganda ke depan. Kalau Mas Anies nanti menjadi
presiden terpilih. Pertanyaan kita, kebijakan iptek apa ya yang akan didorong ya agar menghasilkan atau memberi manfaat serta kemaslahatan bagi semua. Tidak hanya rakyat tapi juga pemerintahannya gitu ya, dunia usahanya. Dan juga menurut Mas Baca Pres ya, riset sosial ekonomi apa yang paling urgent, mendesak ya, dilakukan agar daya saing ekonomi Indonesia itu tumbuh secara sehat dan sekaligus mampu memberikan insentif pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini penting sekali menurut saya. Dan sejauh ini kita ya, sejauh ini tidak sedikit kebijakan dan peraturan yang dibuat itu oleh pemerintah menafikan ya unsur evidence based policy. Ini. Jadi tadi itu sudah digarisbawahi bahwa tidak ada negara maju yang tidak mendasarkan pada hasil kajian, penelitian dari badan-badan riset gitu ya. Sebagai tentu think tank negara. Nah ini pengabaian tadi itu yang akhirnya menjadikan gitu ya kebijakan-kebijakan itu tidak pro pada rakyat. Nah ini yang mungkin perlu ditanggapi oleh Mas Baca Pres, Mas Anies Baswedan. Saya mau panggil Bapak kok rasanya masih muda gitu ya. Jadi Dek Anies gitu nanti kayak Sri Mulat kan gitu ya. Dan selanjutnya tentu adalah berkaitan dengan daerah. Kita tidak bisa menutup mata pemerintah nasional ini tidak akan bisa disebut maju kalau daerahnya juga tidak maju kan gitu. Oleh karena itu kesepakatan kita untuk menjalankan sistem demokrasi sejak 98 sampai sekarang ini tidak lain tidak bukan dengan pemilu-pemilu dan pilkada yang sangat ini ya, sudah sangat banyak kita lakukan ini. Ya. Tentunya belum sepenuhnya berhasil melembagakan pemerintahan yang efektif. Itu ya. Dalam arti governability, yaitu pemerintahan yang benar-benar dapat menjalankan fungsi eksekusi yang dimilikinya. Nah, ini tentunya adalah saya ingin mengkaitkan tadi itu kebijakan-kebijakan yang dibuat ya pemerintah pusat acap kali tidak seiring sejalan dengan daerah. Kalau kita belajar otonomi daerah. Maka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu acap kali dijadikan alasan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota gitu ya. Untuk tidak mengimplementasikan program yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pertanyaan saya terakhir adalah mengapa hal itu terjadi? Bagaimana menurut Mas Baca Pres agar pemilu dan pilkada bisa menghasilkan pemerintahan nasional, regional dan lokal yang sinergis, kolaboratif dan efektif? Itu. Baik. Ya, terima kasih Prof. Siti Zuhro. Tepuk tangan untuk pertanyaannya dari Pilar Iptek. Silahkan dijawab Pak Anies untuk 4 poin pertanyaan tadi. Mulai dari kebijakan Iptek apa yang akan didorong, riset sosial ekonomi, evidence based policy dan bagaimana agar ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dihasilkan dari pemilu dan pilkada nanti. Silahkan Pak Anies. Prof. Siti Zuhro yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan substantif ini. Jadi ketika pertanyaan misalnya kebijakan ilmu pengetahuan teknologi apa yang perlu menjadi prioritas pada hari ini. Kami melihat kebutuhan dasar harus menjadi prioritas bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Apa itu? Pangan. Ini dasar sekali. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengubah agar tata niaga kebutuhan pokok kita itu sehat. Memiliki ketahanan pangan dan memiliki kemandirian dengan kekayaan alam kita yang luar biasa. Jadi Prof, kalau kita ketemu petani, kita sulit paham. Ini 70 tahun merdeka, kondisi dia nggak berubah. Kenapa di negeri lain petani bisa berubah?
Kok di kita tidak? Pasti ada hal yang tidak tepat yang kita kerjakan. Di sisi lain, lihat harga beras kita lebih mahal daripada tetangga-tetangga kita. Ada yang salah apa di sini? Nah, ini bukan pertanyaan politis. Ini adalah pertanyaan teknokratis. Dan dijawabnya secara teknokrasi. Nanti menjadi keputusan politis. Ini dasar. Jadi kalau menurut saya, inovasi dalam kebutuhan dasar. Sehingga kita nanti bisa take off urusan yang lain. Tapi kalau urusan pangan saja kita belum beres, kita nanti akan memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada negeri lain. Dan kita akan membuat orang-orang yang menyediakan makanan kita itu tidak pernah makmur hidupnya. Dan konsumen selalu kebebanan dengan harga mahal. Dan termasuk di dalamnya ini yang barusan kita minum ini. Ya, di banyak negeri kita sudah tidak harus lagi membeli air dalam botol. Bagaimana kita menjelaskan negeri yang luar biasa kaya dengan air ini, dan setiap kita membayar air lebih mahal daripada bensin, lebih mahal daripada diesel. Gimana kita menjelaskannya kepada, dan menurut saya ilmu pengetahuan jawabannya. Jadi apa ini? Kira-kira gini, pemimpin politik menentukan prioritas. Pangan beresin, papan nih. Anak-anak muda kesulitan punya rumah sekarang. Separuh lebih penduduk Jakarta nyewa rumah. Kota-kota lain begitu. Bagaimana ini bisa diatur? Bagaimana kita siapkan? Itu menggunakan data, informasi, inovasi. Termasuk inovasi di bidang pembangunannya. Lalu kita bicara tentang mobilitas. Negeri yang sebesar ini membutuhkan pengelolaan mobilitas yang baik. Sehingga konektivitas kita terbangun dengan baik. Jadi Prof. Siti Zuhro, saya melihat pada hal yang dasar dulu di situ kita kerjakan. Jangan sampai kita lakukan inovasi hal-hal yang sifatnya good to have, nice to have. Tapi bukan fundamental. Ya kita boleh aja investasi riset bidang sepatu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah itu. Oke. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Yang fundamental ini. Itu ya jawaban yang pertama, Prof. Jadi kalau itu bisa ada, lalu apa di bidang policy-nya? Policy pengambil kebijakan nanti akan mendapatkan opsi-opsi yang bisa diambil, konsekuensinya, pro konnya, who gets what, when, where, how much, itu akan lalu bisa diambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian riset apa saja agar ekonomi kita bisa mensejahterakan. Kami melihat riset-riset terutama di bidang yang memiliki efek pada peningkatan nilai tambah. Yang kedua pada penyebaran kesempatan lapangan pekerjaan. Yang ketiga pada penambahan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian. Sehingga penelitian-penelitian ini nantinya akan bisa menjadi dasar bagi dilakukannya kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami sependapat sekali, Prof, bahwa negara harus menyiapkan sumber daya yang cukup agar kegiatan penelitian itu bisa dikerjakan dengan metode yang benar dan menghasilkan temuan-temuan yang objektif. Dan itu bisa dalam bentuk negara mengalokasikan ditambah dengan negara bermitra. Dengan siapa? Dengan private sector, bermitra dengan organisasi internasional, bermitra dengan dunia akademik, domestik maupun global. Nah, bentuk dari insentif yang diberikan bisa dalam bentuk pajak, bisa dalam bentuk monetary lainnya, terutama bagi private sector, supaya mereka mau melakukan investasi di situ. Dan kita, saya tadi ada data tapi saya tidak sempat tunjukkan, Prof, bahwa kita ini di dalam skala regional saja itu tidak termasuk yang tinggi di dalam unsur riset dan bagi produk-produk yang kita hasilkan. Jadi data yang kami dapatkan ketika kita membandingkan Indonesia dengan negara lain, unsur inovasi kita ini dari World Intellectual Property Organization, kita ini rank nomor 75, Singapura nomor 7, Cina nomor 11, Malaysia nomor 36, Thailand nomor 43, dan kita berada di urutan 75. Nah,
ini harus didorong. Tapi tadi saya sampaikan jangan sampai kita mendorong peningkatan di bidang yang bukan hal yang substantif pada fase ini. Lalu yang keempat tentang bagaimana daerah bisa maju. Ini sesungguhnya Prof. Siti Zuhro memberikan pertanyaan yang sangat menarik karena Prof. Siti Zuhro membuat kita semua sadar bahwa kita seharusnya menggunakan metode ilmiah untuk menyusun manajemen hubungan pusat daerah. Kan kita bukan negeri pertama yang punya hubungan pusat daerah. Kalau dibandingkan, ada negara besar lain, ada Tiongkok, ada Brazil, ada Amerika Serikat, ada India. Itu negara yang teritorinya besar-besar semua. Lalu ada yang menggunakan federasi, ada yang menggunakan unitary. Ada yang menggunakan desentralisasi, ada yang menggunakan sentralisasi. Nah, itu adalah ranah ilmu pengetahuan comparative politics, public policy, yang kita bisa mengambil pelajaran mana yang paling bisa kita gunakan, bukan diterapkan. Mana yang paling bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan Indonesia. Nah, kami melihat bagaimana supaya sinkron langkah ke depannya, Prof. Itu begini. Dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan pertanyaan mikro yang sama. Tapi bukan merumuskan manajemen mikro yang sama. Gak bisa, pemerintah pusat jangan melakukan micromanagement. Pemerintah pusat itu melakukannya micro questions. Karena organisasi ini besar sekali. Jadi begini, supaya apa? Supaya kita tidak ketemu dengan pendekatan simetrik untuk semua daerah. Problem yang kita hadapi sekarang itu apa? Pemerintah pusat melakukan micromanagement. Nih misalnya, laporan keuangan kepala desa. Oke, ditentukan kita, nih laporannya ABC. Bukan, pertanyaannya mikro. Bagaimana laporan keuangan di daerah Anda itu memenuhi prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintahan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan keuangan Anda dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah Anda. Micro questions, bukan micro management. Nah, kita kecenderungannya maunya mikro, begitu micro management maka dominasinya perspektif Jakarta. Bukan perspektif daerah. Tapi kalau micro questions, pertanyaan nih, bagaimana orang datang ke rumah sakit pulang bahagia? Oh, ya Anda rumusin aja solusinya. Wah, Anda mulai rumah sakit, Anda mulai anggaran, tapi bagaimana orang keluar rumah sakit itu bahagia? Itu micro questions, Anda pikirkan tuh. Nanti akan ketemu sebuah kesepakatan yang menjadi, kalau bahasa manajemennya namanya KPI. Dan ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu membantu merumuskan pertanyaan dengan benar. Kalau kita merumuskan pertanyaan dengan benar itu kira-kira hampir separuh persoalan selesai. Rumuskan, habis itu kita sepakati caranya dan lalu monitor. Jadi kami melihat sinkron dan tidaknya kenapa? Karena daerah punya prioritas yang menurut daerah prioritasnya ABC, pemerintah pusat melihat prioritasnya secara nasional DEF. Lalu dibuatlah peraturan yang prioritas DEF. Daerah sulit untuk mengikuti, tapi kalau bentuknya micromanagement lalu begini, misalnya kami melihat perlu ada arahan nasional terkait dengan pembangunan di tingkat daerah. Arahan. Kalau tidak ada arahan kita sulit. Seperti contoh, Pak. Soal kesehatan. Maka tiap daerah itu dirumuskan angka kematian ibu melahirkan, angka stunting, angka TB, angka penyakit-penyakit menular yang seharusnya kita sudah tidak ada lagi. Stunting sudah tadi, TB dan lain-lain. Itu dirumuskan tiap daerah sehingga daerah itu mengejar sebuah target. Kenapa? Karena ada arah dari pemerintah pusat. Pendidikan, alokasi pendidikan kan kita bilang 20%. Coba dicek apakah APBD tiap daerah sudah 20%? Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi saya melihat yang tadi saya sampaikan di awal, ilmu pengetahuan itu membantu untuk memotret kenyataan, merumuskan pertanyaan untuk diselesaikan, lalu membantu menyiapkan metode
yang perlu diambil sebagai kebijakan untuk menyelesaikannya. Tepuk tangan untuk yang pertama tadi pilar iptek yang sudah kita sama-sama bertukar gagasan. Yang tidak kalah penting tentu saja pilar ekonomi. Bicara soal ini kita akan mendalami lagi langkah-langkah efektif apa yang harus disiapkan dari sisi ekonomi khususnya untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Untuk pilar ekonomi ini akan ditanyakan oleh Insinyur Syahrir Ika MM. Silakan Pak Syahrir. Terima kasih Pak Anies. Saya langsung tadi data tadi menarik Pak Anies ya. Jadi baik competitiveness di bidang innovation, tapi juga yang saya mau nyoroti adalah budget dan kemudian persoalan mendasar di ekonomi kita. Kalau saya mengamati selama saya lama bekerja di Kementerian Keuangan, masalah yang paling serius dan paling fundamental yang belum kita tuntaskan dengan baik adalah persoalan reformasi struktur ekonomi. Strukturnya, yang struktur ini kita banyakkan kita lebih banyak dikuasai oleh pengusaha besar, ya kan? Kemudian yang UMKM misalnya yang bagian terbesar daripada populasi kita itu sangat kecil. Dan kemudian saya menduga bahwa Gini ratio kita yang lebar yang menggambarkan ketimpangan besar. Kalau nggak salah gini rasio itu Pak Anies sekarang udah 0,4 ya, bahkan 0,4 lewat ya lebih. Itu menggambarkan kontribusi dua pihak, yaitu lemah di yang populasi besar di UMKM ini, ya. Kemudian yang populasi kecil itu menguasai besar. Nah oleh karena itu mungkin strategi yang akan saya tanyakan ke Pak Anies adalah apabila Pak Anies terpilih menjadi presiden, strategi untuk mereform struktur ekonomi ini seperti apa? Itu satu ya. Nah, saya tambah satu lagi. Yang kedua, kalau kita lihat daya dorong government expenditure di APBN ya, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sebagaimana Pak Anies tahu, saya memberi istilah 5% trap. Jebakan 5%. Nah, ketika ada pressure, misalnya kesehatan kemarin, langsung dia drop. Itu dia tidak akan bakalan naik, malah drop gitu. Artinya kita nggak bisa nembus ke situ. Nah ini tantangan Pak Anies nanti adalah bagaimana menembus itu. Untuk menembus angka 5% growth, ya kan? Itu untuk sampai kepada nanti 2045 target kita kan 7%. Nah di situ persoalannya bukan saja mencapai target itu Pak Anies. Tapi bagaimana membagikan kue ini. Yang tadi istilah Pak Anies tadi belum merata gitu. Jadi problem kita tuh meratanya ini yang belum ada strategi yang menurut saya paling tepat atau ibaratnya cari jamu yang tepat itu ya belum ada gitu. Nah saya berharap kalau Pak Anies terpilih tadi persoalan struktur ekonomi dan kesenjangan itu bisa kita selesaikan. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anies. Makasih Pak Dr. Syahrir, saya hormati. Menarik sekali Pak tentang struktur ekonomi kita yang didominasi oleh yang besar dan bukan yang kecil. Secara skala ekonomi, secara jumlah maka 97% kalau tidak salah itu adalah malah 99 ya, 99 mungkin ya. Itu adalah skala yang kecil mikro. Nah, ini kan evidence-nya begitu. Kok policy-nya nggak nyambung dengan evidence? Kalau evidence-nya bilang jumlah pelakunya yang kecil dan mikro itu banyak, harusnya policy-nya nyambung dong namanya itu. Ini terlalu deduktif Pak, kurang induktif ini. Nggak baca ini situasi lapangannya. Apa? Gini Pak, kalau menurut saya nomor satu, rumuskan statement sederhana yang mudah dipahami oleh semua pelaku. Baik pelaku pasar, penyusun kebijakan, peneliti. Itu istilahnya mantra. Itu yang tadi kenapa ilmu pengetahuan itu membantu mengkomunikasikan yang rumit itu menjadi rumah. Saya beri contoh Pak di Orde Baru. Di Orde Baru itu kebijakan GBHN-nya segini Pak. Enggak ada yang baca buku itu Pak. Tapi semua bilang kita punya arah. Kenapa? Ada GBHN. Lah padahal enggak baca juga. Tapi kalau ditanya, oh ya ada baca segini. Tapi dirumuskan dalam mantra. Apa mantranya? Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. That's it. Semua orang paham. 5 tahun ini sedang pemerataan. 5 tahun ini sedang, itu namanya mantra yang membuat semua berlaku. Nah, saya coba rumuskan mantranya Pak. Kebijakannya, arahnya.
membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Rumuskan di semua sektor. Maka industri tahu, perbankan tahu. Begitu perbankan, langsung dia buka. Lah kok sekarang seluruh persyaratan kredit kita mengasumsikan sektornya formal. Ya pasti informal nggak bisa dapat uang. Lah kalau informal nggak dapat uang, ya nggak mungkin dia tumbuh. Nggak punya akses pada kapital kok. Kenapa? Karena kebijakan kita tidak secara tegas punya yang disebut tadi, value-nya apa. Kami katakan, value-nya adalah membesarkan yang kecil, tapi jangan kecilkan yang besar ya. Yang besar biar tumbuh besar. Ya. Tapi kalau soalnya kadang-kadang kita membesarkan yang kecil memusuhi yang besar. Jangan, yang besar biar tetap besar, tapi yang kecil harus jadi nanti OJK menyesuaikan, BI menyesuaikan, perbankan menyesuaikan, koperasi menyesuaikan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Kenapa? Karena ada policy guidance nih yang disusun. Lalu disitulah dirumuskan. Nah, ilmu pengetahuan nanti membantu tuh membuat opsi-opsi. Jadi saya melihat selama yang kecil itu dikunci, sulit. Lalu ilmu pengetahuan juga nih, pakai data. Apakah ada faktor non-bisnis yang mempengaruhi pertumbuhan sektor mikro? Ini pertanyaan ini saya ajukan di Jakarta, Pak. Pak, saya kalau rapat dengan tim, boleh dicek di jajaran, saya tidak memberikan instruksi, saya memberikan pertanyaan. Oke, silahkan para kepala dinas, kepala badan merumuskan jawabannya. Tapi pertanyaan saya ingin UMKM di Jakarta tumbuh 4 kali lipat, terjemahkan. Apa penghambatnya? Apa? Dan bagian saya bertanya aja. Jadi saya tanya, apa faktor ekonomi, apa non-ekonomi? Non-ekonomi misalnya, kenapa yang kecil nggak bisa tumbuh? Karena aturan zonasi, Pak. Saya mau usaha kuliner, pesan online. Tapi untuk usaha kuliner, saya bisa daftar online, saya harus punya izin usaha mikro. IUMK. Nah saya mau daftar nggak dapat izin, kenapa? Rumah saya bukan zona usaha, Pak. Oke? Karena saya bukan zona usaha, saya nggak dapat izin. Karena saya nggak dapat izin, maka saya nggak bisa ke bank, dapat keuangan. Saya nggak bisa ke online market, karena saya nggak punya izin. Jadi zonasinya diubah. Sekarang Jakarta semua zona boleh usaha asal dalam rumah. Kalau Anda tambah parkir, baru ada surat pengurusan izin. Tapi kalau usahanya di dapur, di garasi, loh ini eranya 4,0. Jadi faktor itu. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin ingat, pernah Jalan Jenderal Sudirman ditutup jalannya. Nggak boleh untuk roda 2, Tamrin. Saya tanya, berapa banyak pengantaran barang ke Jalan Tamrin dan Sudirman per hari? Dan jawabannya, ini evidence based nih. Waktu itu kan dilarang roda 2 masuk, Harum Belo ada 4. Jawabannya 500.000 pengantaran per hari. Oke? Dan seluruh Jakarta ada 13,5 juta pengantaran per hari. Oke? Bila motor tidak boleh masuk Jalan Jenderal Sudirman, maka usaha kecil mikro tidak mendapatkan rezeki dari pusat perekonomian yang paling menggerakkan di seluruh Indonesia. Namanya Jenderal Sudirman Jalan Tamrin itu. Itu evidence based. Jadi ini bukan soal like dan dislike. Ini soal mengambil keputusan berdasarkan lihat datanya. Dan apa yang jadi 500.000 pesanan per hari, itu kan pesanan makanan kecil, makan siang, makan malam, dari seluruh Jakarta. Langsung berubah. Jadi membesarkan yang kecil, itu bukan soal economic policy, financial policy, bukan itu saja. Tapi juga regulasi sektor pendukung lainnya. Tapi itu membutuhkan yang saya sebut tadi guidance, mantra, gitu ya Pak Sair. Lalu yang kedua, yang terkait dengan growth. Saya setuju sekali apa yang Bapak sampaikan di akhir Pak Sair, bahwa pemerataan itu sama pentingnya. Jadi mungkin kalau bahasa teknisnya adalah quality growth, pertumbuhan yang berkualitas. Apa sih yang menentukan kualitasnya? Kita sering bicara kuantitas growth. Karena itu kita bilang 5%, 6%, 7%. Tapi kalau ada kasus Pak, sebuah provinsi di Sulawesi, growth-nya itu bisa 27% di situ. Tapi employment nggak tumbuh. Sektor kecil nggak tumbuh. Kenapa? Karena di situ ada tambang nikel yang luar biasa. Sehingga kontribusi pada perekonomian menjadi tumbuh dahsyat. Tapi rakyat tidak merasakan perubahan. Karena itu menurut kami, kita jangan terlewat
bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitas. Nah, kualitas di mana? Disitulah kebijakan-kebijakan yang memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi soal gini rasio kita sehingga lebih baik, dan ada keberpihakan dari negara untuk pelaku-pelaku ekonomi yang kecil. Dengan begitu nanti pertumbuhan kecil dan di luar pusat-pusat perekonomian yang ada, yang sudah ada. Sehingga nanti pertumbuhan itu bisa merata. Nah, ini akan lebih baik kalau saya boleh memilih nih Pak. 7% tapi timpang, okay? Atau 5% tapi merata. Pilih mana Pak? Ini value Pak. Exactly. Ini, nah di situ pilihannya bukan scientific. Scientificnya mengatakan itu, 7% tidak merata atau 5% merata. Di situ judgment, di situ value. Makanya saya katakan tadi dari awal, value yang dirumuskan, value kita apa? Kesetaraan. Nah kalau udah kesetaraan, ketemu opsi, milihnya gampang. Tapi kalau value kita efisiensi, nomor 1 efisiensi, maka kita akan bilang pilih nomor 7. Nah siapa yang ngambil efisiensi? Perusahaan. Kalau korporasi, dia pasti akan pilih efisiensi. Sama pasar. Kami membayangkan pasar perekonomian Indonesia itu berkembang. Bukan hanya free tapi fair. Gitu kira-kira jawabannya. Makasih. Terima kasih, itu tadi dari sisi pilar ekonomi, tepuk tangan. Berikutnya kita ke pilar inovasi. Baca Pres punya inovasi apa untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Ini akan dipertajam oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto MAGR. Silakan Prof. Bambang. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah disinggung oleh Pak Anies bahwa indeks inovasi kita itu di bawah tetangga kita gitu Pak. Memang menurut pengamat kami memang innovation environment di negara kita itu masih rendah Pak. Sebagai contoh, ini kaitannya dengan ekonomi tadi, bahwa inovasi itu diperlukan ada faktor pertama triple helix, Pak. Triple helix, jadi ada produsen teknologi, user teknologi, pengguna teknologi, dan pengambil kebijakan. Nah ini di Indonesia belum jalan. Kondisi inovasi di kita itu tidak seperti di negara-negara yang maju seperti Korea, Jepang, dan mungkin Inggris Pak ya. Bahwa justru inovasi itu berjalan dengan baik, bukan peran pemerintah, tetapi peran swasta Pak, seperti Bapak Siung tadi gitu. Nah, di Indonesia itu kalau di Korea, Jepang, dan Inggris itu 80 swasta, 20% dari pemerintah, itu anggarannya Pak, dan infrastrukturnya. 80 dari swasta, 20% dari pemerintah. Itu di negara-negara Korea, Jepang, dan Inggris. Nah, di negara kita itu terbalik, Pak. Nah, ini tadi udah disinggung sebenarnya strategi apa, Bapak? Pertanyaan saya, strategi apa, Bapak, untuk meningkatkan tadi indeks inovasi naik yang kaitannya dengan keinginan swasta untuk bekerjasama dengan kita sebagai periset dan pemerintah itu masih kurang, Pak. Nah ini strateginya bagaimana untuk menarik swasta itu bisa melakukan riset bersama, bisa menggunakan hasil riset kita sendiri. Itu yang selama ini masih kurang, Pak. Itu aja, Pak, karena waktunya udah habis. Sekian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang. Silakan Pak Anies. Begini Pak, terima kasih Prof. Bambang. Menurut hemat kami harus ada kemauan politik dari pemerintah dengan komitmen fiskal. Alokasi anggarannya harus naik. Tidak mungkin kita lakukan seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, penyelenggaraannya harus menyediakan tipe 3 dan 4. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, ini Pak Sarir pasti tahu persis. Nah, kita kebanyakan menyelenggarakan dengan 2 ini Pak. Akibatnya terkunci.
menurut hemat kami harus sudah mulai mengejar dengan tipe 3 dan tipe 4. Supaya inovasi, pilihan riset dan lain-lain itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada organisasi penelitian. Dengan cara begitu maka sumber daya yang besar itu tidak muter di situ-situ aja Pak. Dan kita mengkhawatirkan kalau anggaran penelitian naik misalnya 50%, lalu 50% itu hanya berkutat di lingkar itu aja, nggak akan menghasilkan inovasi juga. Tapi kalau sekarang kita ketemu ada orang di daerah yang bekerja membangun pembangkit listrik tenaga air karena ada air pancuran di tempat sana sehingga itu menghasilkan listrik untuk desa itu. Itu kalau ada pengadaan barang jasa tipe 3, tipe 4 bisa langsung ke dia Pak. Dia bisa langsung dirasakan manfaatnya. Begitu manfaatnya ada, korporasi bisa masuk dan memanfaatkan ini untuk startup yang akhirnya menjadi teknologi tepat guna yang dipakai di mana-mana. Pembersihan air. Saya dari mau air, karena air ini mendasar. Pembersihan air. Air kita kalau dulu kan pendekatannya masih kita pusatkan sebuah tempat, dicuci airnya, lalu bangun jaringan pipa dikirimkan ke seluruh rumah. Lalu sekarang dengan pengajuan inovasi udah bisa per komunitas, per kampung itu ada pencucian air di situ, pembersihan air yang kemudian didistribusikan dalam kampung. Bahkan menuju kepada per rumah tangga bisa membersihkan air dan diminum, drinkable water household level. Jadi saya melihat inovasi itu komitmen fiskal harus ditingkatkan, kemudian tipe pembelanjaannya harus lebih banyak variasinya. Jangan tipe 1 dan 2 saja, tapi tipe 3 dan 4. Kami dulu ketika di DKI, Pak, ini pengalaman kami, yang enggan melakukan tipe 3, 4 siapa? Birokrasi. Karena birokrasi inginnya tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3, tipe 4, khawatir diaudit, khawatir rumit ketika pelaporan. Itu yang membuat birokrasi enggan. Nah, kepemimpinan harus memberikan perlindungan supaya mereka mau melakukan. Dengan memberikan arahan kepada audit, kepada bahwa ini rute yang mau kita ambil, permudah auditnya, pertanggungjawaban dipermudah sehingga orang mau melakukan. Kalau enggak di daerah enggak mau mengerjakan, nanti ribet diperiksa. Nah, jadi Pak, kami melihat itu. Tapi di sisi lain kami tidak terlalu khawatir soal proporsi negara dengan swasta Pak, karena proporsi negara dan swasta mereka adalah tahun 2023. Kalau kita tanya proporsi negara mereka tahun 60, tahun 70, enggak begitu. Ya, jadi jangan sampai kita membandingkan mereka sekarang yang sesungguhnya kita 20 tahun lalunya mereka. Jangan sampai itu. Nanti akhirnya kita nggak mau invest di situ. Dan pola, Bapak perhatikan, di Amerika pola penelitian ada pada kampus. Private sector masukkan dananya ke kampus. Betul ya? Kemudian di Jepang berbeda. Perusahaan yang melakukan riset. Bukan Mitsubishi, Toyota, dan lain-lain, Mitsui. Mereka lah yang melakukan itu. Itu di perusahaan. Di Cina, enggak. Pemerintah yang melakukan. Yang melakukan itu. Dan di Korea Selatan, kombinasi. Jadi menurut saya tidak ada satu rumus yang harus kita bilang, kita pakai ini enggak. Indonesia lakukan saja. Yang penting kita banyak inovasinya. Banyak terposnya, boleh swasta, boleh negara. Tapi kita siapkan pemerintah bangun ekosistemnya. Lalu yang keempat. Regulasi untuk penelitian yang dipermudah. Sekarang jadi peneliti itu ribet ya nggak kira-kira dengan administrasi. Tanyakan mana semua peneliti. Dari mau melakukan penelitiannya aja izinnya ampun. Ngurus izin. Ini yang merasakan di sini banyak peneliti. Baru ngurus izin aja berbulan-bulan ngurus izin. Terus kapan kita penelitian? Untung moodnya masih ada. Coba kalau berbulan. Jadi menurut saya negeri ini harus sudah menjadi negeri yang terbuka. Mari kita izinkan anak-anak bangsa kita ini untuk melakukan penelitian dengan mudah. Dan jangan larang bidang-bidang yang mungkin untuk negara wah dianggap berbahaya. Bukan, laporin aja. Dan ikutkan unsur negara di dalam penelitiannya. Sehingga bisa dimonitor. Jadi kita melihat deregulasi. Penting sekali agar Indonesia menjadi daerah tujuan riset dunia. Bukan hanya daerah tujuan wisata dunia. Bapak bidangnya marine biology. Mana negeri lain yang lebih kaya marine biology daripada kita? Coba bayangkan kalau kita katakan, silahkan peneliti dari seluruh dunia datang meneliti marine biology, tapi satu syarat. 1 peneliti asing, 5 peneliti lokal bareng dengan Anda. Oke? Lalu semua hasil penelitian Anda harus dipresentasikan di sini. Dan Anda harus afiliasi dengan universitas di sini. Maka
afiliasinya dengan universitas di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara. Anda harus home base-nya di sana, jangan di Jakarta. Lalu rekrut semua mahasiswa-mahasiswa kita bidang itu untuk menjadi asisten penelitian Anda. Wih, kita melakukan transfer knowledge yang dahsyat itu. Vulkanologi, ilmu mana yang punya, negara mana yang punya gunung berapi sebanyak kita. Jadi saya melihat ini adalah satu peluang pengembangan inovasi yang luar biasa. Waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anies Baswedan. Tapi nanti akan diperdalam lagi karena masih akan ada juga pertanyaan dari audiens. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari para panelis dari pilar inovasi, sebelumnya pilar ekonomi dan pilar iptek. Ada 2 audiens yang diperkenankan untuk bertanya. Silahkan 2 audiens dan nanti akan singkat saja untuk menjawab. Silahkan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Syarif, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Bung Anies, seperti kita ketahui bahwa keberhasilan negara-negara maju dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik itu karena didukung oleh peran penting dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia ini telah melakukan langkah fundamental dalam reformasi lembaga riset melalui pembentukan apa yang disebut dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kita sebut singkat dengan BRIN. Nah, pertanyaan saya, pertama adalah bagaimana Bung Anies menyikapi Big Bang Reform yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI ini. Yang kedua, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan jika Bung Anies terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029 dalam rangka penguatan lembaga riset selain memberikan insentif? Karena tadi lebih banyak disinggung insentif. Nah, yang ketiga adalah singkat saja terkait dengan otonomi. Penguatan apa maksudnya, Prof? Penguatan lembaga riset selain Lembaga insentif. riset, selain insentif. Iya. Karena tadi sudah banyak disinggung insentifnya. Tentu ada hal-hal lain selain insentif. Nah, yang ketiga, saya setuju dengan penguatan desentralisasi, relasi antara pemerintah pusat dan daerah tadi. Tapi pertanyaan saya kemudian, kira-kira kalau terpilih jadi presiden, apa langkah konkret untuk mewujudkan gagasan desentralisasi asimetris, tapi betul-betul dalam koridor unitary state? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Mau sebutkan nama dan dari PPI mana, silakan. Saya Suci Wulandari dari PPI Pusat. Ya. Pak Anies yang terhormat, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kelimpahan sumber daya alam di Indonesia. Dan kita semua mengetahui bahwa kekayaan genetik kita keragaman genetik kita sangat luar biasa. Kami ingin mengetahui pandangan Bapak terkait dengan bioekonomi sirkular, Pak, dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak atau strategi Bapak untuk menciptakan ekosistem riset yang bisa mendukung pembangunan ekonomi tersebut. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Dr. Suci. Tepuk tangan untuk pertanyaan kedua. Silakan dijawab pertanyaan dari Prof. Syarif dan juga Dr. Suci, Pak Anies. Untuk tadi dari Prof. Syarif terkait dengan bagaimana Big Bang Reform itu yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan juga langkah penguatan lembaga riset selain insentif dan desentralisasi seperti apa? Ya, terima kasih Prof. Syarif. Ini tulisan-tulisannya menjadi bacaan kita zaman desentralisasi dulu belajar kita. Prof. Syarif. Kami masih belajar desentralisasi, udah bacanya the guru ini desentralisasi. Terima kasih Prof. Terkait dengan BRIN, saya ingin menyampaikan disinilah peran metode ilmiah, ilmu pengetahuan, dan ahli. Kenapa? Pemimpin politik merumuskan tujuannya. Kami ingin agar
kegiatan riset di Indonesia itu tumbuh, berkembang, bermanfaat, dan menjangkau semua. Model organisasi apa yang paling optimal untuk melakukan itu? Nah, ini ada organizational behavior, ada organizational theory, ada banyak sekali pengelolaan institusi yang di situ menjadi contoh. Dan nanti kita punya komparatif referensi dari berbagai negara. Nah ini Pak, yang menurut hemat kami, Pak Prof. Sarif, sebenarnya pemimpin politik membuat pertanyaan itu, lalu expert memberikan alternatif format organisasinya. Tapi yang sering terjadi, pemimpin politik bilang, saya mau ini, tolong carikan justifikasinya gitu. Itu yang sering terjadi. Saya mau kebijakan A, tolong dibuatkan justifikasinya. Nah, sebenarnya pemimpin politik menentukan objektif atau tujuan apa yang mau diraih. Lalu para pakar memberikan opsi-opsi mana yang paling bisa di-exercise. Dari situ ditentukan apa yang paling tepat. Jadi menyangkut soal ini adalah sebuah produk undang-undang sekarang. Produk undang-undang ini bukan sekedar saya berpandangan bila ada aspirasi objektif di mana struktur mengganggu delivery, struktur mengganggu pencapaian, maka harus dilakukan penyesuaian struktur. Tapi bukan penyesuaian itu karena aspirasi saja, itu harus mendasarkan kepada evidence. Jadi begitu Pak Sarif. Saya berpandangan yang sudah apapun ini kebijakan. Saya sering ditanya, Pak kebijakan ini diteruskan apa tidak, kebijakan diteruskan apa tidak. Bukan selera saya soal diteruskan apa tidak. Kami inginnya rumuskan objektifnya, metodenya dibahas. Nah, jadi tapi saya sampaikan, menurut hemat kami harus selalu terbuka melakukan perubahan apabila di dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai kita sudah terlanjur khawatir kehilangan wibawa dipaksakan untuk jalan terus. Nah kalau begitu malah justru kehilangan wibawa. Di depan siapa? Di depan sejarawan di masa depan Pak gitu. Jadi gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, penguatan lembaga riset. Kami memandang kekuatan lembaga riset itu pada perisetnya. Jadi pengembangan kapasitas. Kita harus invest lebih banyak untuk pertukaran peneliti. Harus invest lebih banyak untuk pendidikan bagi anak-anak muda yang mau menjadi peneliti. Dan kita harus buka semua bidang, jangan hanya diarahkan kepada sifatnya aplikasi atau terapan. Tapi juga di bidang ilmu yang sifatnya lebih dasar, lebih murni. Nah, investasi di situ menurut saya itu salah satu penguatan yang paling dasar. Karena kekuatannya bukan pada bangunannya, bukan pada organisasinya, bukan pada anggarannya, tapi pada penelitinya. Lalu kami memandang perlu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian kelas dunia yang intensif. Sehingga kita terus-menerus dirangsang untuk bisa setara dengan lembaga-lembaga penelitian dunia lainnya. Kalau tidak, kita akan repot. Dirumuskannya begini Pak, peneliti Indonesia harus bisa tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona ketika jadi peneliti di negeri orang. Gitu kira-kira sederhananya. Jadi ketika dia datang ke negeri-negeri lain tuh orang bilang, ini peneliti yang benar nih. Jangan sampai ketika sampai di sana kita, iya ternyata jago kandang gitu. Kita ingin itu setara. Terakhir, kami setuju Pak, memang negara kita adalah kesatuan, pendekatannya desentralistis. Menurut hemat kami pada target pembangunan, prioritas pembangunan itu disepakati. Cara teknis menyelenggarakannya kewenangan daerah itu diberikan. Sehingga tiap daerah punya ruang untuk bisa mengerjakan sesuai dengan sumber daya, konteks, masalah yang mereka miliki. Jangan segalanya serba diatur secara seragam dari pusat. Kalau semuanya diatur secara seragam,
yang paling enak itu Jakarta. Karena pusat adalah Jakarta. Jadi kalau Jakarta mengatakan ya pasti itu prioritasnya di pusat juga. Tapi kalau ketemu dengan daerah yang geografisnya menantang, ukurannya luas, penduduknya sedikit, maka itu akan mengalami kerumitan. Jadi kami sepakat Pak, prinsip kebijakan yang disusun harus memberikan ruang bagi desentralisasi asimetris karena ada objektif yang simetris. Terima kasih. Singkat saja untuk yang Dr. Suci juga pertanyaan dari Iya, Dr. betul, Suci. yang kedua. Ya. Yang kedua terkait dengan ya. Bu Suci, kami ekonomi, ekologi akarnya sama, harusnya jadi satu. Jadi kami melihat kebijakan ini harus didorong dengan ada lagi-lagi pemerintah memberikan guidance kepada dunia usaha, kepada masyarakat, dan pemerintah memberikan dukungan infrastruktur regulasi, infrastruktur lunak, infrastruktur keras untuk mereka mengelola perekonomian berbasis pendekatan berkelanjutan. Karena tanpa ada dukungan dari pemerintah, sifat dari pengendalian soal dampak lingkungan itu sifatnya eksternalitas yang seringkali kalau diabsorb oleh pelaku ekonomi mikro yaitu korporasi itu menimbulkan biaya yang besar. Nah, eksternalitas inilah yang harus kita pegang oleh negara. Kalau negara pegang itu maka saya rasa itu akan bisa berjalan. Kemudian soal ekosistem riset yang sehat, berikan ruang yang cukup bagi peneliti, lembaga penelitian untuk memilih tema penelitian, memilih metode, dan kemudian ada transparansi di dalam penyelenggaraan risetnya, dan ada meritokrasi di dalam proses dukungan dari pemerintah. Kalau ada prinsip-prinsip itu, saya rasa penelitian kita akan excel ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Terakhir untuk menyimpulkan diskusi kita pagi hari ini, apa yang ingin Pak Anies garis bawahi terkait dengan tema kita hari ini, IPTEKIN untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia, juga tadi 3 pilar yang sudah disampaikan oleh para panelis yang sudah ditanyakan secara mendalam. Silakan Pak Anies. Hormati ilmu pengetahuan, jangan pernah meremehkan teori, jangan pernah menganggap enteng pendekatan ilmiah. Praktis itu baik. Tapi juga kita sadari bahwa kebijakan-kebijakan itu, apapun kebijakannya, pernah ada referensi dikerjakan di tempat lain, pernah punya contoh berhasil dan gagal. Jadi kita di dalam menyusun kebijakan, gunakan metode ilmiah, gunakan pendekatan yang saintifik berbasis pada data, berbasis pada kemampuan berpikir kritis. Nilai prioritas itu adalah guidance-nya, pemberi petunjuknya, yang memberikan arahnya. Tapi cara, metode, disitulah, atau opsi, disitulah ruang bagi ilmu pengetahuan. Nah, itu juga insya Allah yang sudah kami coba lakukan ketika mengelola di Jakarta. Dan ini juga yang ke depan akan kita lakukan. Lalu ada hal berikutnya, bila penyusunan kebijakan itu berdasarkan metode yang ilmiah dengan proses yang berbasis data, berbasis penelitian, maka tidak pernah takut dengan dialog, tidak pernah takut dengan kritik, tidak pernah. Tapi kalau kebijakan itu berbasis selera, maka kritik akan dimatikan, maka kritik akan dihentikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan berdasarkan data. Tapi kalau kebijakan itu berdasarkan data, maka tinggal tunjukkan datanya, tinggal tunjukkan faktanya, maka kebijakan itu akan bertahan dengan sendirinya. Yang mempertahankan bukan si pembuat kebijakan, yang mempertahankan adalah data di lapangan. Itu yang akan mempertahankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Kami mohon untuk Bapak Anies menuju ke tengah panggung, didampingi juga oleh Bapak Insinyur Syahrir Ika dan para panelis, Prof. Bambang, Prof. Siti Zuhro, dan juga kami undang Profesor Dr. Syarif Hidayat untuk memberikan
naskah akademik urgensi Iptekin untuk penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Anies boleh di sebelah saya di tengah. Di sebelahnya Pak Syahrir, betul di tengah. Pak Syahrir di sebelahnya. Mohon kita menghadap ke depan ke arah kamera. Ini naskah akademiknya dari Bapak Syahrir. Dari Pak Syahrir diserahkan. Perhimpunan Periset Indonesia berharap bahwa naskah akademik ini mampu menjadi petunjuk penyelesaian masalah pada pilar Iptekin. Tepuk tangan yang meriah. Mohon untuk berfoto bersama dulu. Penyerahan ini Pak Syahrir. Diikuti oleh panelis. Kita ambil gambar. 1, 2. 1, 2. Juga ada plakat. Silakan. Baik, Prof. Siti Zuhro berkenan juga untuk menyerahkan. Diserahkan oleh Prof. Bambang untuk Bapak Anies Baswedan. Boleh izin kita berfoto bersama? Diambil gambarnya. 1, 2. Dan tidak terasa ini sekaligus mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, bakal calon presiden 2024. Tepuk tangan juga untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Profesor Dr. Siti Zuhro, Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto, dan Insinyur Syahrir Ika. Juga seluruh tamu undangan dari Perhimpunan Periset Indonesia. Saya Friska Clarissa sekaligus menutup diskusi pada hari ini di President Candidates Lecture. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Selamat ya. Nanti kontak-kontak aja itu yang buat. Sukses selalu.